Itu syarat mutlak yang kedua yang bersifat primer. Jadi silakan saja cara baptisnya selam atau percik. Silakan saja. Tapi pastikan di dalam nama siapa. Atas nama siapa kita membaptisnya. Tentu tidak boleh di luar dari nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak boleh. Harus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan baptisan anak? Yang ini juga jadi bahan perdebatan di kalangan gereja-gereja Tuhan teristimewa di Indonesia. Dan bukan hanya sekedar menjadi bahan perdebatan. Baptisan anak ini juga menjadi sarana untuk saling menghakimi, menyesatkan denominasi yang lain. Maka supaya kita tidak ikut tersesat, bahkan menyesatkan termasuk menghakimi orang lain, gereja lain. Perlu kita paham ini juga. Baptisan anak atau bayi dalam bahasa Yunaninya adalah paedo baptism. Artinya, baptisan yang diberikan pada bayi atau anak kecil yang lahir dalam keluarga Kristen. Jadi kalau papa mamanya bukan orang Kristen, tidak boleh anaknya dibaptis. Contohnya kalau misalkan Pak, suaminya Kristen, istrinya agama lain, boleh nggak anaknya dibaptis? Nggak boleh. Karena syaratnya harus dua-duanya, harus Kristen. Karena itu nanti ada hubungannya dengan iman, iman orang tua. Itu berkorelasi kuat nanti dengan iman anak yang akan dibaptis. Maka ada di sini penekanannya dalam keluarga Kristen. Jadi, dalam perjanjian baru, beberapa ayat menyeratkan bahwa baptisan anak itu sudah pernah dilakukan. Misalnya dalam kisah para rasul 16 ayat 15 dan kisah para rasul 18 ayat 8. Silakan Bapak Ibu baca ayat kita sendiri. Dikatakan di sana bahwa seisi rumah dibaptis. Seisi rumah itu berarti di sana ada suami, ada istri, ada anak-anak Bapak Ibu. Ya, seisi rumah. Jadi bukan hanya orang dewasa yang dibaptis ini, tapi juga anak-anak berpotensi ikut serta merta dibaptis. Itu arti kata seisi rumah. Makanya pada abad yang ke-13, Cyprianus Origenes, ini seorang teolog, sangat mendukung baptisan bayi atau anak. Karena dia melihat dan mempelajari lebih dalam tentang kisah para rasul 16 ayat 15, bahkan kisah para rasul 18 ayat 8, seisi rumah dibaptis. Abad yang ke-15 memang kita masuk masa reformasi, di mana muncullah kelompok-kelompok yang menentang atau anti terhadap baptisan bayi atau anak. Alasannya, baptisan bayi tidak sesuai dengan tuntutan bahwa seseorang harus memilih sendiri dengan kesadaran sendiri, harus bertobat sendiri untuk terima Yesus. Itu alasan. Ya, beberapa teolog, khususnya dari kalangan gereja-gereja Baptis, Pentakosta, Karismatik. Ya, itu mereka menolak baptisan bayi. Ya, nah, anak-anak kan perlu dibaptis juga. Karena anak-anak itu punya kesempatan juga untuk diampuni dosanya dan juga apa? Dijamin Tuhan kehidupan mereka di dunia ini apalagi di surga kan. Maka gereja Protestan secara umum termasuk gereja Katolik tetap konsisten melaksanakan baptisan anak. Tapi ada syaratnya. Salah satu dari orang tua yang sama-sama Kristen tadi Bapak Ibu, entah suaminya atau istrinya, waktu anaknya dibaptis, wajib hukumnya dia datang dalam prosesi baptisan itu. Maka seingat saya, di gereja-gereja Protestan dimutlakan bahkan suami istri harus datang.
menyaksikan anaknya dibaptiskan dan sekaligus juga menjadi saksi hidup bahwa dia punya tanggung jawab sebagai suami dan istri untuk apa? Mengajar anak itu supaya bertumbuh dan dewasa. Dalam pertumbuhannya juga harus dibimbing untuk bertobat, percaya kepada Yesus. Oke? Dan untuk itu ada gereja-gereja Protestan, ada tindak lanjut atau follow up setelah anak kecil atau anak masih bayi itu dibaptis. Apa? Ada namanya konfirmasi. Kalau istilah gereja saya Anglikan. Apa itu? Belajar CD. Kalau di gereja Protestan belajar CD itu 1 tahun. Saya belajar CD itu 1 tahun, Bapak Ibu. Apa misi tujuan daripada belajar CD itu? Tentu penginjilan terhadap anak yang sudah dibaptis dari bayi kan. Makanya biasanya orang yang ikut CD itu saudara itu sudah makin bertambah dewasa itu. Ya, masuk SMP atau SMA. Artinya udah makin paham dan mengerti firman Tuhan kan. Maka di sana penekanan Injil itu pertobatan itu diteguhkan kembali. Ya, itu saudara akan bertanya. Tapi kan Pak Tony, seringkali kan dalam pelajaran CD itu tidak ada penginjilan. Itu soal lain. Apa maksudnya soal lain? Nah, itu pendetanya harus bertobat itu. Harusnya pada waktu belajar CD, salah satu fungsi dan tujuannya adalah penginjilan kok semua. Nah, maka bagi saudara kalau ikut mengajar CD di gereja, jangan hanya sekedar menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajar sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan penginjilan. Tapi jadikanlah pelajaran CD itu menjadi jembatan untuk bertakan Injil. Dalam pelajaran CD itu harusnya masuk apa? Penginjilan 5 jari. Gitu. Oke. Nah, John Calvin, dia seorang teolog. Sekaligus juga pendeta. Dan juga salah satu bapak reformator Protestan. Dia menggagas paham Calvinisme. Paham Calvinisme itu, Bapak Ibu, bahwa semua orang sudah jatuh total dalam dosa dan keselamatan itu hanya berdasarkan anugerah dari Tuhan. Itu inti salah satu paham Calvinisme yang diajarkan oleh John Calvin. Dia ini meyakini, mempercayai cara baptisan percik. Tapi ada argumentasinya, alasannya. Satu, baptisan percik yang sudah dikenal disepakati oleh orang saleh sebagai tanda yang mengacu kepada janji dan misteri rohani di mana anak kelak bisa bertobat pada Kristus. Intinya begini. John Calvin mengatakan, sebenarnya baptisan anak itu penting. Itu ibarat seperti penjagaan, pengawasan dini sesaat atau pemagaran sesaat untuk anak itu dari bayi sampai nanti dia dewasa dituntun untuk sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Itu kira-kira maksud. Nah, yang kedua, baptisan tanda perjanjian untuk orang percaya. Baptisan itu rupanya adalah tanda untuk orang percaya. Sama seperti sunat yang sudah biasa dilakukan untuk keturunan Abraham di perjanjian lama. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 15 dan 32, Bapak Ibu. Sunat itu salah satu tanda perjanjian, salah satu simbol orang itu percaya kepada Yesus. Makanya di tengah-tengah orang-orang perjanjian lama, anak masih bayi, itu dari sunat. Sebagai tanda baptisan. Bahwa dia punya ruang dan kesempatan mendapatkan janji pengampunan dosa, jaminan hidup yang kekal itu. Itu makanya sunat itu di era perjanjian lama dilakukan sejak dini. Karena itu juga bicara masalah tentang apa? Tanda janji atau bagian dari apa? Baptisan. Alasan berikutnya, kenapa baptisan anak itu menjadi penting? Tuhan Yesus tidak menolak anak-anak datang kepada dia. Bahkan dia membuka tangan lebar-lebar dan memberkati anak kecil itu.
Waktu Yesus membuka tangan lebar-lebar, menyambut anak-anak kecil itu sama dengan dia sedang membuka pintu kerajaan surga bagi anak-anak itu. Matius pasal 19 ayat 13 mengatakan, anak-anak ini bukan saja yang biasa berjalan, tetapi dalam Injil ditulis brete kai paidia, istilahnya untuk bayi yang masih menyusui.